Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan melakukan presentasi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah audit sistem informasi. Untuk bagian pertama yaitu apa itu audit sistem informasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zainuddin, NIM 230180105. Jadi pertama itu definisi dari audit. Jadi definisinya itu merupakan proses sistematis menilai kerangka, kontrol, dan operasi IT untuk memastikan keandalan dan integrasi dan kepatuhan sistem. Kemudian tujuannya apa? Yang pertama itu adalah menguji keamanan data, kemudian mengukur efektivitas kontrol dan kontinuitas layanan, dan mengukur kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Untuk pelaku audit ini pertama ada auditor internal atau eksternal, tim IT, dan pemangku kepentingan manajemen. Selanjutnya ada beberapa langkah umum untuk audit sistem informasi. Yang pertama itu ada planning atau rencana audit. Di sini kita mendefinisikan scope atau tujuan, objektif, dan planning audit. Kemudian ada mengumpulkan bukti, logs, dan konfigurasi. Setelah mengumpulkan bukti, kita akan menguji kontrol dan menganalisis temuan. Dan terakhir adalah kita menyusun laporan rekomendasi. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Gerardo Lapita Simamora akan melanjutkan materi, yaitu adalah resiko dalam sistem informasi. Resiko dalam sistem informasi ada 4, di antaranya resiko keamanan, resiko human error, resiko ketersediaan, dan juga resiko kepatuhan. Resiko keamanan adalah ancaman eksternal seperti malware, phishing, serangan jaringan, dan lain-lain. Resiko human error adalah kesalahan konfigurasi, penghapusan data, akses yang tidak disengaja. Selanjutnya adalah resiko ketersediaan seperti downtime, bencana, kegagalan infrastruktur, dan lain-lain. Yang terakhir adalah resiko kepatuhan, gagalnya memenuhi regulasi atau privasi data, dan juga denda serta reputasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rizky Auliananda akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Gerardo. Di sini saya akan menjelaskan jenis kontrol sistem informasi. Dia ada beberapa jenis kontrol. Ada kontrol proaktif, yaitu kontrol pencegahan. Ada firewall, autentikasi multifaktor, dan kebijakan akses. Setelah itu ada kontrol detektif. Dia bisa monitoring aktivitas, terus IDS dan audit trail. Dan yang ketiga ada kontrol korektif, itu ada backup data ataupun recovery data, terus ada patching dan incident response. Baik, lanjut ke kontrol praktis dan contoh implementasinya. Di sini ada manajemen akses. Siapa aja yang bisa mengakses sistem yang setelah dibuat ataupun sistem yang udah ada. Terus ada patching, yaitu melakukan update rutin, update konfigurasi dan hapus layanan yang tidak terpakai. Selanjutnya ada enkripsi dan backup data. Enkripsi dan backup data, di sini kita bisa membackup database secara berkala untuk pencegahan dari malware ataupun serangan yang lainnya. Setelah itu ada prosedur dan pelatihan. Nah, di sini ada kontrol dengan cara melakukan prosedur dan pelatihan kepada staf atau yang menggunakan sistem yang telah dibuat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zikra. Good governance dalam IT. Yang pertama ada transparansi, pelaporan yang jelas tentang resiko, kontrol, dan kinerja IT. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu peran dan tanggung jawab terdokumentasi untuk keputusan IT. Manajemen risiko, yang berisi proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko terintegrasi. Dan yang terakhir ada keselarasan strategis, yaitu IT yang mendukung tujuan bisnis dan prioritas organisasi. Selanjutnya ada roadmap penerapan audit dan governance.
Yang pertama ada assess, selanjutnya ada desain, ada implementasi dan review. Pertama kita mulai dengan penilaian GER, kemudian kita akan membangun kebijakan, selanjutnya kita lakukan implementasi bertahap, dan yang terakhir siklus review untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus singkat dan tindakan praktis. Yang pertama ada kasus kebocoran data, identifikasi titik akses tak aman, yaitu tutup akses dan ganti kredensial. Yang kedua ada perbaikan, pasang MFA, perketat firewall, dan lakukan audit ulang setelah 1 bulan. Dan yang terakhir ada pelaporan, yaitu dokumentasikan insiden, tindakan, dan rekomendasi ke manajemen. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan langkah berikutnya, yaitu yang pertama ada pahami audit sebagai alat untuk meningkatkan keandalan dan kepatuhan sistem informasi. Yang kedua yaitu kenali dan prioritas resiko, yaitu fokus pada kontrol preventif dan detektif. Kemudian ada bangun good governance yang berisi transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan strategis. Dan yang terakhir mulai dari kecil, yaitu asesmen, implementasi, monitoring, dan continuous improvement. Sekian saja dari kami, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop deh. Jangan, guys.